Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lihatlah, bukankah efek yang ditimbulkan dari ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkannya dan melakukannya, itu akan membuat pribadi kita bersinar sangat indah, melebihi cemerlangnya matahari, melebihi indahnya alam semesta ini. Jikalau kita membiarkan pribadi kita ini diubah dan ditransformasi oleh firman Tuhan. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-7 di dalam pembahasan perenungan Kitab Mazmur. Hari ini kita akan membahas tema 2 Kitab Tuhan dari Mazmur 19 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dari hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Tujuan mempelajari Mazmur 19 ini adalah 1. Untuk mencatat 2 cara Tuhan membuat dirinya dikenal umat manusia. Yang kedua, untuk memberi kesan kuat mengenai nilai kehendak Tuhan yang diwahyukan, yaitu firman Tuhan. Yang ketiga, untuk mengingatkan tentang perlunya pengudusan dan pengampunan, serta menjauhi ketidakadilan. Mazmur Daud yang terkenal ini mungkin dengan tepat diberi judul 2 Kitab Tuhan, karena di dalamnya kita diberitahu bagaimana Tuhan telah mengungkapkan dirinya dengan 2 cara yang berbeda. Melalui kitab penciptaan, kemuliaan dan hasil karya Tuhan dibuat,
dikenal sebagai seseorang yang mengamati langit dan cakrawala, siang dan malam, berbicara kepada seluruh dunia jika orang mau mendengarkannya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Itu bisa kita baca di dalam Roma 1 ayat yang ke-20. Sebagai ilustrasi dari ujung langit, ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Sementara seseorang mungkin belajar tentang kekuatan Tuhan dan fakta keilahiannya melalui alam, kita belajar tentang kehendaknya bagi manusia hanya melalui wahyu, kitabnya, yaitu firman Tuhan. Menggunakan sinonim yang berbeda untuk firman Tuhan itu adalah hukum, titah, dan ketetapan. Daud memuji kebajikan dan dampaknya pada jiwa dan kesejahteraan manusia. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Taurat Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Mazmur diakhiri dengan doa yang merupakan tanggapan yang tepat dari orang yang telah memiliki dan dipengaruhi oleh kedua kitab tersebut, mengakui tantangan untuk mengetahui dosa rahasia seseorang atau dosa yang tidak disadari, dan bahayanya berbuat dosa dengan keangkuhan. Daud berdoa untuk membersihkan dan membantunya agar dia tidak bercacat dan tidak bersalah. Tetapi dia menginginkan lebih daripada sekedar pengampunan. Daud berdoa agar kata-katanya di masa depan dan pikirannya akan selalu dapat diterima dalam pandangan Tuhan, yang merupakan sumber kekuatan dan penebusannya. Mari kita lihat secara rinci, ayat demi ayat, dalam Mazmur 19 ayat 1-6, tentang kemuliaan Allah di dalam penciptaan. Itu dinyatakan oleh langit ayat 1-4a, bahwa langit menceritakan atau menyatakan kemuliaan Allah, bahwa cakrawala ataupun horizon indah menunjukkan pekerjaan tangan Tuhan yang rumit sekaligus agung. Jadi melalui karya penciptaan inilah kitab pertama terbuka, yakni kitab alam semesta. Siang dan malam berbicara tentang pengetahuan Tuhan. Ini adalah semacam wacana yang bersifat sangat universal. Orang yang tidak pernah membaca Injil sekalipun dapat melihat cakrawala begitu indah. Dan kalau cakrawala yang sedemikian indah siang dan malam itu kelihatan begitu agung, maka siapakah desainernya? Siapakah di balik khalik langit dan bumi itu? Pasti itu adalah Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan matahari, bahkan mendistribusikan atau mengirimkan jangkauan sinar matahari ini sampai ke seluruh dunia. Dari pagi, siang, sampai malam seluruh bumi merasakan hangatnya sinar mentari. Yang kedua, didemonstrasikan oleh matahari itu di ayat yang keempat-b sampai ayat yang keenam, bahwa kitab Allah yang pertama ini menyatakan kemuliaan Tuhan itu didemonstrasikan oleh matahari. Langit itu bagaikan kemah matahari, bagaikan rumahnya matahari. Matahari melewati langit seperti pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, seperti pahlawan yang bersuka cita hendak melakukan perjalanannya. Jadi kita tidak pernah melihat matahari itu malas untuk terbit, atau matahari enggan untuk terbit dari timur dan terbenam di barat, karena matahari selalu pasti melakukan tugasnya. Makanya antusiasmenya ini dilukiskan oleh Daud bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya dan bagaikan pahlawan yang bersuka cita hendak melakukan tugas dinasnya di dalam perjalanan.
Efek matahari bersifat universal, yakni dari ujung langit ke ujung langit lainnya. Tidak ada yang tersembunyi dari panasnya. Nah, di dalam kitab yang pertama, yakni alam semesta, kita dapat melihat bahwa Allah memberikan anugerah umum kepada semesta raya, kepada segenap isinya. Bahkan orang yang mengaku tidak mengenalnya, Tuhan memberikan sinar matahari, Tuhan memberikan hujan, Tuhan memberikan anugerah umum kepada semua orang. Betapa baiknya Tuhan itu. Lalu yang kedua, yakni di dalam kitab suci Allah, hadiah Allah di dalam wahyunya, di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11, menyatakan kebajikan firman Tuhan ayat 7-9, bahwa hukum Tuhan itu, firman Tuhan itu sempurna, mengubah jiwa orang yang mau diteranginya. Perintah Tuhan itu pasti menjadikan diri kita menjadi pribadi yang bijaksana bersahaja. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, menyegarkan jiwa, dan membuat hidup ini menjadi lebih cemerlang dan bercahaya. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lihatlah, bukankah efek yang ditimbulkan dari ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkannya dan melakukannya, itu akan membuat pribadi kita bersinar sangat indah, melebihi cemerlangnya matahari, melebihi indahnya alam semesta ini, jikalau kita membiarkan pribadi kita ini diubah dan ditransformasi oleh firman Tuhan. Nilai firman Tuhan dikatakan di dalam ayat yang ke-10-11, lebih indah daripada emas murni. Saudara, kalau kita memakai emas putih atau emas kuning begitu ya, nah itu kita senang sekali ya melihat emas putih dan emas kuning yang cemerlang, ya emas putih yang cemerlang, murni sekali. Kita suka sekali mengenakannya. Tetapi firman Tuhan yang kita baca dan yang ada di tangan kita, di hadapan kita setiap hari, ini lebih murni, dikatakan lebih indah daripada emas murni. Bayangkan harta yang kita punyai itu membuat kita benar-benar menikmati hidup ini. Dan bahkan lebih manis daripada madu dan sarang lebah. Sarang lebah bisa kita makan, madunya bisa kita minum. Dan dikatakan bahwa firman itu lebih manis, lebih enak daripada semuanya itu. Oleh mereka hamba Tuhan diperingatkan. Jadi hamba Tuhan, setiap diri kita yang mencintai firman Tuhan itu diingatkan oleh firman yang begitu teguh dan indah ini, bahwa adalah kita memiliki pahala, warisan, serta pusaka yang begitu indah. Kita memiliki pahala yang begitu besar jikalau kita menyampaikan firman Tuhan ini kepada sesama kita. Kita mempunyai pusaka dan warisan yang begitu kekal di dalam Tuhan jikalau kita memelihara dan menjaga firman kekal ini baik-baik. Saudara, itulah sukacitanya saya ketika setiap hari bersaat teduh, setiap hari merenungkan firman Tuhan, dan hasil dari perenungan itu saya olah, ya saya tuliskan, kemudian saya buatkan di dalam PowerPoint, dan kemudian saya sajikan di dalam renungan sahabat setia ini. Bukankah ini adalah panggilan yang teramat indah di dalam hidup kita sebagai orang percaya? Saya bersuka cita melakukannya setiap hari untuk diri saya sendiri dan untuk saudara, untuk sahabat setia semuanya. Yang ketiga, rahmat Tuhan dan sanksi. Mazmur 19 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Di situ Daud mengajarkan ada doa pemurnian, ayat yang ke-12. Artinya, kita sulit sekali untuk mendeteksi kesalahan seseorang, bahkan untuk mendeteksi kesalahan kita sendiri. Tetapi Daud mengajarkan kita doa pemurnian hati. Setiap hari ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa sehingga hati kita dimurnikan. Jikalau ada dosa yang tersembunyi, kita akan sadar. Lalu yang kedua, ada doa permohonan untuk dibersihkan dari kesalahan yang tersembunyi, yakni dari dosa yang tidak disengaja. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, demikian indah ajaran ini, sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, kita diajar untuk berdoa, sehingga tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita
menjadi lebih bersinar dan lebih bercahaya, lebih terang, lebih gilang gemilang di hadapan Tuhan dan sangat cemerlang. Karena setiap dosa yang kita lakukan, baik itu yang sengaja maupun tidak sengaja, itu disingkapkan oleh Tuhan dan kita meninggalkannya. Lalu doa untuk pencegahan di ayat yang ke-13 adalah permohonan untuk dijauhkan dari kuasa dosa yang disadari. Saudara, sadar atau tidak sadar, sering sekali kita mempunyai dosa favorit, yakni dosa yang enggan sekali kita tinggalkan. Dosa yang bekerja tarik-menarik seperti kata Rasul Paulus ya. Keinginan roh kita kuat, betul, tetapi keinginan daging itu tarik-menarik dengan keinginan roh kita, sehingga sering sekali dimenangkan oleh keinginan daging kalau kita masih hidup di dalam daging. Mestinya kita hidup di dalam keinginan roh. Kita menyerahkan setiap keinginan daging yang masih hidup di dunia ini, itu kita serahkan ke dalam keinginan roh, sehingga akhirnya ketika terjadi tarik-menarik, maka keinginan roh yang menang. Harusnya demikian. Lalu yang kedua adalah seseorang akan menjadi tidak bercelah dan tidak bersalah dari pelanggaran besar ketika kita berdoa untuk pencegahannya. Berikutnya di ayat yang ke-13, doa untuk pencegahan. Ini adalah permohonan untuk dijauhkan dari kuasa dosa yang disadari. Sadar atau tidak, kita sering sekali memiliki dosa yang sering kali terulang-ulang ataupun dosa favorit. Nah, dalam hal ini, maka Daud memohon kepada Tuhan agar dirinya menjadi tidak bercelah dan tidak bersalah dari pelanggaran yang besar. Kita tahu bahwa Daud pun sebagai seorang raja pernah jatuh di dalam dosa yang besar. Selain pembunuhan dan juga adalah dosa berzina, maka setiap diri kita juga bisa memiliki kebiasaan seperti Daud. Ketika berdoa, kita memohon tindakan preventif, memohon agar Tuhan mencegah kita untuk melakukan dosa dan pelanggaran, apalagi yang sering sekali kita sadari dan yang sering sekali membuat kita jatuh berulang-ulang. Kiranya ini boleh menjadi kebiasaan kita semuanya. Kemudian di ayat yang ke-14, berdoa agar sempurna. Daud menyadari bahwa perkataan dari mulutnya dan perenungan hatinya dapat diterima di hadapannya bila dia senantiasa berdoa agar semua tutur kata, semua perenungan hatinya di dalam pikirannya itu memperkenankan Tuhan. Dan itu tentunya semuanya dialamatkan kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan sumber penebusannya. Sebagai orang percaya, kita dapat memiliki sikap seperti Daud yang senantiasa memohon Tuhan menolong agar perkataan, yakni verbatim kita, kata yang keluar, yang dapat menguatkan, menghiburkan, memotivasi seseorang, itu memperkenankan Tuhan dan juga menyukahatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena semuanya itu kita pohonkan, kita alamatkan kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita dan adalah juru selamat kita. Kesimpulannya, Allah memiliki dua kitab, yakni kitab yang pertama adalah wahyu umum berupa alam semesta jagat raya yang begitu luas, yang menceritakan kemuliaan Sang Pencipta dari hari kepada malam, malam kepada hari, dan itu berlanjut sampai pada hari ini. Lalu wahyu khusus adalah Alkitab yang diinspirasikan untuk orang percaya agar dapat menuntun kehidupan orang percaya untuk memancarkan kemuliaan Tuhan melalui hidup keseharian kita. Lalu kita sangat bersuka cita dan bersyukur sekali karena Sang Logos, yakni Firman, telah menjadi manusia yang tinggal di lingkungan kita, yang tinggal di antara manusia. Dialah Yesus, dialah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, betapa berbahagianya setiap kita yang sudah diselamatkan dan mengenal Tuhan Yesus Kristus, yang di dalam hidup kita tahu bahwa Tuhan memberikan kepada manusia dua kitabnya, yakni kitab yang terbuka, kitab umum, kitab yang dapat dirasakan oleh semua orang. Tuhan yang memberikan matahari kepada orang yang jahat dan juga kepada orang yang baik. Tuhan menurunkan hujan kepada orang yang jahat dan juga kepada orang yang baik. Itulah wahyu umum yang dapat kita lihat di tengah
sekitar kita. Sedangkan firman Tuhan yang setiap kita miliki ini boleh menolong pertumbuhan iman kerohanian kita, sehingga semakin hari kita semakin serupa dengan Tuhan. Betapa bersyukurnya kita sebagai orang percaya memiliki dua kitab ini. Biarlah setiap hari kita terus bertumbuh, menuntun kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan dan semakin memperkenankannya. Otomatis hidup kita akan menjadi the channel of the blessing, menjadi instrumen berkatnya dimanapun kita berada. Shalom.